Halo, shalom. Haleluya. Kita jumpa lagi. Kita akan membaca firman Tuhan saat ini, saudara ya. Saya ambil Mazmur 71 ayat ke-22. Mazmur 71:22 demi firman Tuhan. Aku pun mau menyanyikan syukur bagimu dengan gambus atas kesetiaanmu ya Allahku. Menyanyikan mazmur bagimu dengan kecapi, ya yang kudus Israel. Mazmur 71 ini, saudara ya, ini sedang menggambarkan bagaimana seorang pemazmur tadi sedang meratap, saudara. Seorang pemazmur sedang meratap yang telah mengalami kesengsaraan besar selama bertahun-tahun di bumi. Berbagai aniaya, sakit penyakit, malapetaka, dan pencobaan telah memperbanyak uban di kepalanya. Sekalipun demikian, dia telah memelihara hubungannya akrab dengan Sang Pencipta. Ya, sejak masa mudanya, terus seruannya meminta pertolongan sekali lagi didasarkan pada berkat-berkat dari pengalaman pada masa lalu. Hasratnya ialah agar dapat hidup cukup lama sehingga dapat mengajarkan kepada angkatan sekarang pelajaran yang sudah diperolehnya di dalam hidup ini. Ada kalimat kesetiaan dalam ayat ini dan memakai kalimat emet, saudara. Ma-emet, ahmet, yang memiliki makna setia, benar-benar dapat dipercaya dan sungguh-sungguh. Jadi pemazmur menggambarkan ya bahwa Allah itu pribadi yang memiliki kesetiaan, ya, yang benar-benar dapat dipercaya, bahkan pribadi yang sungguh-sungguh dapat diandalkan, saudara. Kata emet tadi, saudara. Banyak orang berpikir bahwa kalau menikmati kesetiaan Tuhan itu harus selalu hidup enak, saudara. Gak salah, tapi kurang tepat bagi saya. Tidak pernah sakit. Ya, sekarang saya tanya, adakah manusia yang gak pernah sakit, saudara? Semua manusia pernah sakit, saudara. Tidak pernah sengsara. Tidak pernah miskin. Hidup selalu bahagia. Bahkan apapun doanya selalu dijawab Tuhan. Tetapi pemazmur tidak mengatakan demikian dalam konteks Mazmur 71 ini, saudara. Baik dari kita menganut pemahaman seperti ini, bahkan itu termasuk saya juga ya. Bahkan kalau kecil itu dimanja, muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga, saudara. Pemahaman ini pun terus ada hingga saat ini. Saya pikir ketika saya masih kecil pemahaman ini ada dan stop sampai situ, tapi ternyata enggak. Sampai hari ini pun prinsip ini pun ada, saudara. Ya, dari tulisan ini seolah-olah terkandung keinginan untuk hidup bahagia sejak masih anak-anak sampai usia lanjut, usia senja. Tentu saja ini menjadi keinginan kebanyakan manusia. Saya pun sebelum bertobat sungguh, saudara ya, itu punya pemahaman seperti itu. Kok bisa saya mudanya senang-senang, tua foya-foya, kalau mati masuk surga? Pertanyaan saya, sebelum kau mati apakah sudah bertobat atau belum? Jangan-jangan pas kau belum bertobat kau mati, ya pas lagi foya-foya, belum tentu masuk surga, saudara. Ya, pemazmur ingin mengatakan bahwa di dalam menikmati kesetiaan Tuhan tidaklah mudah dan tidaklah sulit, saudara. Loh, kok begitu? Karena fokusnya bukan kepada keinginan daging kita, namun semua fokusnya kepada Tuhan. It's all about God. Ini semua bicara tentang Tuhan, saudara. Keinginan Tuhan. Kita lihat yuk, bagaimana sih bisa menikmati kesetiaan Tuhan dalam hidup ini. Kita lihat pada ayat pertama Mazmur 71, ini dibuka dengan kalimat demikian, saudara. Padamu, ya Tuhan, aku berlindung. Janganlah sekali-kali aku mendapat malu. Kalimat pertama dibuka dengan apa? Padamu, ya Tuhan, aku berlindung, saudara. Jadi kalimat padamu, ya Tuhan, aku berlindung, ada kalimat berlindung, kasho, saudara. Kasho bahasa Ibraninya, ya, itu memiliki arti to trust, have hope, saudara. Kepercayaan dan harapan kepada Tuhan inilah
yang menjadikan Tuhan 100% modal utama kita dapat menikmati kesetiaan Tuhan, saudara. Kenapa? Karena Tuhan itu yang menjadi pelindung, shield, pelindung, tempat kita berlindung. Saudara sering dengar kalimat ataupun sebuah tulisan Shekinah glory, ya, Shekinah kabut. Apa Shekinah glory, saudara? Digambarkan seperti seekor induk ayam, ya, sedang mengerami telurnya, sedang mengerami anak-anaknya, saudara. Selama dirami itu, ya, telur tadi, anak-anak yang masih baru lahir tadi, ya, saudara, itu mendapatkan sebuah keselamatan yang dilakukan oleh sang induk. Yang superior tadi menjaga yang inferior, yang kuat tadi yang sedang menjaga yang lemah tadi, saudara. Selama telur itu dirami oleh induknya, ada orang yang ingin mencoba mengambil telur itu, ada binatang lain ingin memakan telur itu, saudara. Sang induk nggak tinggal diam, ya, untuk menjaga telur-telur tadi. Sekuat tenaga, ya, apapun yang dia bisa lakukan dia kerjakan. Bahkan dia kejar itu yang mencoba mencuri telur tadi, saudara. Dia patuk, dia terjang, saudara, ya. Supaya apa? Supaya telur tadi tidak sempat ataupun tidak bisa diambil oleh pencuri, saudara. Ini menggambarkan bagaimana Tuhan itu menjaga kita, melindungi kita. Dia menjaga, saudara, 24 jam, saudara. Dari apa? Dari para pencuri yang ingin mencoba mencuri imanmu, mencuri kepercayaanmu, dan mengambil kepercayaanmu daripada Tuhan, saudara. Dia Allah pelindung yang menjaga engkau keluar masuk rumahmu, yang memberkati engkau di ladang, yang memberkati engkau ketika engkau tidur. Dia pelindung dari panah-panah si jahat, saudara. Dia shield kita. Bahkan di masa pandemi ini, kalau bisa digambarkan, saudara, kalimat shield ini, mungkin saudara pernah mendengar kata face shield di dalam pandemi COVID ini, saudara. Supaya saudara pun terjaga, ya, dari lawan bicara kita. Ada protect-nya, ada shield-nya antara kita dan orang lain, ada shield-nya supaya ludah kita nggak kena orang lain, ya, droplet tadi, dan droplet orang lain itu nggak kena kita. Supaya apa tujuan? Supaya menjaga kita tetap sehat, tidak terpapar oleh COVID, saudara. Yang kedua, saudara, bagaimana kita bisa menikmati kesetiaan Tuhan? Kalau saudara lihat pada ayat yang ketiga, saudara, Mazmur 71 ayat ketiga berkata demikian, jadilah bagiku gunung batu, tempat berteduh, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku, sebab engkaulah bukit batuku dan pertahananku. Saya yakin saudara, ya, seringkali mendengar atau mendengar pujian, engkaulah gunung batuku Tuhan, tempat perlindunganku, engkaulah perisaiku Tuhan. Saudara, dalam Mazmur pasal 71 ayat ketiga ini, kita juga bisa melihat, kalau saudara buka Alkitab kita dalam Mazmur 18 ayat 3, ada metafora yang terdapat dalam ayat ini dapat dikenakan pada pergumulan terus-menerus, saudara. Dari orang-orang percaya melawan kekuatan fisik dan rohani masa kini. Ya, pembenaran Allah terhadap kita dilukiskan oleh 6 lambang. Pembenaran Allah terhadap kita dilukiskan dengan 6 lambang di dalam ayat ini, saudara. Yuk, kita buka yuk. Ternyata pada ayat ini mengandung pertama Allah sebagai bukit batuku. Apa sih Allah sebagai bukit batuku, saudara? Keamanan dan jaminan di dalam kekuatan Allah, keselamatan yang kokoh dari Tuhan sendiri. Jadi keamanan dan jaminan di dalam kekuatan Allah yang kokoh. Dialah Allah bukit batu kita. Yang kedua, melambangkan tentang kubu pertahanan. Kubu pertahananku, saudara. Apa sih maknanya? Tempat perlindungan dan keselamatan yang tidak dimasuki oleh musuh, yang tidak dapat dimasuki oleh musuh, sebab dia kubu pertahanan, saudara. Tempat pertahanan kita. Yang ketiga, menggambarkan tentang penyelamatku, pelindung yang hidup, saudara, yang menyelamatkan. God, Tuhan itu sendiri pelindung kita. Yang keempat, perisaiku.
Ya, sebuah tempat aman di mana Allah berdiri untuk melindungi kita dari bahaya. Jadi perisai Allah berdiri di antara kita dan bahaya, yang seperti gambarkan tadi versi tadi. Pelindung. Dia ada di tengah-tengah kita, saudara, antara kita dan bahaya. Terus yang kelima, tanduk keselamatan, saudara. Tanduk keselamatan itu bicara mengenai kekuatan dan kuasa kemenangan untuk membebaskan dan menyelamatkan kita. Tanduk kemenangan, saudara. Kekuatan, melambangkan kekuatan. Tanduk, seperti kau lihat banteng, saudara, besar ya, tanduknya panjang. Yang terbesar tanduknya, dia menjadi pemimpin, saudara. Karena apa? Tentang bicara kekuatan, powerful, kekuasaan juga, saudara, untuk menang, membebaskan dan menyelamatkan kita. Tuhan pemimpin kita. Yang keenam, bicara mengenai kota benteng, saudara. Tempat aman untuk mengangkat di atas bahaya-bahaya kehidupan. Kota benteng selalu ada di bukit batu, selalu ada di atas, yang punya pertahanan yang sangat kokoh, tempat paling aman untuk kita terhindar dari bahaya-bahaya. Jadikan Tuhan sebagai apa tadi? Bukit batu, kubu pertahanan, sebagai penyelamat kita, sebagai perisai kita, sebagai tanduk keselamatan kita, dan kota benteng kita. Terus bagaimana Pak bisa menikmati kesetiaan Tuhan dan kehidupan kita? Yang ketiga, saudara, kalau saudara lihat pada ayat ke-8, Mazmur 1 ayat ke-8, firman Tuhan begini, saudara. Mulutku penuh dengan puji-pujian kepadamu, dengan penghormatan kepadamu sepanjang hari, saudara. Jadi dengan mulut kita memuji-muji Tuhan. Kalau tadi ayat 22 berkata bahwa aku pun mau menyanyikan syukur bagimu dengan gambus atas kesetiaanmu ya Tuhan, menyanyikan mazmur bagimu dengan kecapi ya yang kudus Israel. Ketika pemazmur tadi mengalami suatu masalah penderitaan, mulutnya selalu mengucap syukur dengan pujian sama Tuhan, saudara. Bagaimana dengan kita hari? Apakah engkau bisa mengucap syukur ketika masalah yang tidak enak menghampiri kita? Apakah kau bisa mengucap syukur ketika penyakitmu belum sembuh? Apakah kau bisa mengucap syukur ketika doamu belum dijawab Tuhan? Apakah kau bisa mengucap syukur di titik terendah, bahkan minus dalam hidupanmu, saudara? Alkitab berkata ya, saudara, dalam 1 Tesalonika 5:18, mengucap syukurlah di dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi mengucap syukur dalam segala hal artinya bukan hal perkara yang enak saja kau bisa mengucap syukur. Bukan ketika engkau sembuh kau bisa mengucap syukur. Bukan hanya ketika engkau diberkati Tuhan saja kau bisa mengucap syukur. Tetapi di dalam segala hal, baik yang enak maupun yang tidak enak, baik yang baik kita terima daripada Tuhan maupun yang tidak baik yang kita terima daripada Tuhan. Baik orang berkata, kok Tuhan masih tidak baik sama kita? Jangan baik. Kita berkata, Allah turut bekerja dalam segala perkara. Garis bawahi, dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Standarnya kebaikan menurut kacamata Tuhan, bukan kebaikan menurut kita. Sudah bisa mengucap syukur? Saudara? Saya selalu mengucap syukur dalam segala hal, saudara. Bahkan doa saya itu ya sama Tuhan itu, aku mengucap syukur Tuhan di dalam segala sesuatu yang Tuhan berikan dan Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupanmu. Aku mengucap syukur karena aku tahu Tuhan izinkan. Kalau Tuhan izinkan pasti mendatangkan kebaikan. Aku mengucap syukur dalam segala sesuatu yang aku terima daripada Tuhan, saudara. Penulis Timotius, Paulus bicara demikian dalam 2 Timotius 2:13. Jika kita tidak setia, dia tetap setia. Karena dia tak dapat menyangkal dirinya. Saya melihat kenapa saya setia sama Tuhan. Karena Tuhan
terlebih dahulu setia sama saya. Nggak pernah bisa menyangkal pribadi yang setia itu. Saya belajar kesetiaan Tuhan. Sekalipun kita sering mengkhianati Tuhan, sekalipun kita seringkali menjauhi Tuhan, tapi Dia pribadi yang tidak pernah bisa menjauhi saudara. Amin. Dia pribadi yang menerima engkau apa adanya. Dia pribadi selalu ada untuk dirimu. Kenapa saudara? Karena Dia setia mengasihi kita. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.